Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan yang akan melanjutkan materi kuliah tentang deret Fourier. Terakhir saya memberikan soal tentang deret Fourier untuk fungsi ini, grafik fungsinya seperti itu, dan kalau Anda hitung deret Fourier-nya, mudah-mudahan Anda dapatkan ini. Deret Fourier-nya adalah 2 kali sigma min 1 pangkat n plus 1 per n sin n theta. Catat bahwa fungsinya ganjil ya, jadi suku-suku yang muncul juga hanya suku-suku fungsi sinus. Grafiknya saya tayangkan di sini untuk beberapa jumlah parsial dari deret tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas ketaksamaan Bessel yang berbunyi sebagai berikut. Jika F periodik dengan periode 2π dan terintegralkan Riemann pada interval min pp, maka koefisien Fourier pada deret ini, bentuk kompleksnya deret Cn E pangkat In theta, untuk F akan memenuhi ketaksamaan ini. Sigma modulus Cn kuadrat lebih kecil atau sama dengan 1/2π integral dari min pi sampai pi dari modulus F theta kuadrat. Ketaksamaan ini dikenal sebagai ketaksamaan Bessel. Kaitannya dengan kekonvergenan deret Fourier belum tampak, namun ini suatu indikasi bahwa deret Fourier ini setidaknya konvergen di suatu ruang. Catat juga bahwa di sini keterintegralan dari modulus F theta kuadrat terjamin karena modulus F theta kuadrat ini kontinu kecuali di suatu himpunan berukuran 0 seperti halnya F. Ini sudah saya bahas dalam video pertama atau kedua, bahwa keterintegralan Riemann itu setara dengan ketakkontinuan F pada suatu himpunan berukuran 0 saja. Jadi fungsinya kontinu kecuali pada suatu himpunan berukuran 0. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda ingin tahu bagaimana halnya dengan AN dan BN, maka kita punya modulus A0 kuadrat sama dengan 4 modulus C0 kuadrat, karena A0 sama dengan 2 kali C0. Dan kemudian kita punya hubungan AN, BN, dan CN. Dan kalau kemudian dihitung modulus AN kuadrat tambah modulus BN kuadrat, ini akan sama dengan 2 kali modulus Cn kuadrat tambah modulus C min N kuadrat. Ya, tentu saja Anda harus memverifikasi hubungan ini. Saya serahkan pada Anda sebagai latihan. Dari hubungan ini kita peroleh 1/4 modulus A0 kuadrat ditambah setengah sigma n sama dengan 1 sampai 4 hingga modulus AN kuadrat tambah modulus BN kuadrat, ini akan sama dengan sigma modulus CN kuadrat n dari 1 sampai 4 hingga, dan ini lebih kecil daripada, kalau ketaksamaan tadi kita asumsikan sudah berlaku, maka ini lebih kecil daripada 1/2π integral min pi sampai dengan pi modulus F theta kuadrat d theta. Oke, jadi yang mau saya katakan di sini bahwa deret untuk modulus AN kuadrat dan modulus BN kuadrat masing-masing juga konvergen. Oke, sekarang bagaimana kita membuktikan ketaksamaan Bessel ini yang saya beri label pagar.
Oke, saya akan buktikan. Hapus ini dulu. Oke, bukti ketaksamaan Bessel adalah sebagai berikut. Ingat, untuk bilangan kompleks kita tahu bahwa modulus Z kuadrat itu sama dengan Z kali Z bar untuk setiap bilangan kompleks. Maka untuk theta pada interval min pp dan n bilangan asli, kita mempunyai modulus f theta min sigma n dari minus n besar sampai n besar cn e pangkat min n theta. Jadi di sini kita lihat selisih antara f dan jumlah parsial simetris hingga suku ke n besar. Ya, ini kalau dikuadratkan, jadi bentuk ini adalah bilangan kompleks. Modulusnya kita kuadratkan, itu sama dengan bilangan kompleks tersebut kali kawannya. Nah, kotret hasil kali dia dengan kawannya itu, sederhanakan, hasilnya nanti akan sama dengan modulus f theta kuadrat, karena f theta ketemu dengan kawannya. Kemudian nanti akan ada bentuk sigma dari min n sampai n dari cn f theta kawan atau conjugate e pangkat in theta minus cn kawan f theta kawan dari e pangkat in theta e pangkat minus in theta. Kemudian tambah suku terakhir sigma dari min n sampai n cm ketemu cn conjugate. Oke, di sini ada m dan n, jadi dua-duanya bergerak dari min n sampai n. Kemudian e pangkat i m min n theta. Oke, Anda bisa cek hitung-hitungannya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita bagi kedua ruas dengan 2pi dan integralkan pada interval min pi. Oke, maka kita peroleh 1/2pi integral dari min pi sampai pi modulus f theta min sigma n dari min n kapital sampai dengan n kapital cn e pangkat min in theta kuadrat d theta. Saya akan tuliskan hasil akhirnya dulu, yaitu 1/2pi integral dari min pi sampai dengan pi modulus f theta kuadrat d theta minus sigma n dari min kapital N sampai dengan kapital N modulus cn kuadrat. Oke, mengapa demikian? Saya berikan catatannya di sini. Ingat bahwa cn sama dengan 1/2pi integral dari min pi sampai dengan pi f theta e pangkat minus i n theta d theta. Nah, karena itu jadi sebetulnya ketika kita mengintegralkan bentuk jumlahan ini, maka hasilnya adalah, nah, lalu bagaimana dengan integral dari sigma cn bar e pangkat min im min n theta ini? Kita sudah menghitung integral dari e pangkat i kali m min n theta waktu menghitung koefisien Fourier. Nah, jadi integral tersebut akan sama dengan 0 kecuali pada saat m sama dengan n. Dan pada saat m sama dengan n, cn ketemu cn bar
sama dengan modulus Cn kuadrat. Oke, jadi hitung-hitungannya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bahwa yang di ruas kiri ini selalu lebih besar atau sama dengan 0. Karena itu, kita simpulkan bahwa sigma n dari min kapital N sampai dengan N modulus Cn kuadrat mestilah lebih kecil atau sama dengan 1/2 pi integral min pi sampai dengan pi modulus f theta kuadrat d theta. Dan ini berlaku untuk bilangan asli N sembarang. Saya kira saya dapat mengakhiri buktinya di situ. Selanjutnya, saya hapus ini dulu. Nah, ketaksamaan Bessel memberitahu kita bahwa barisan bilangan kompleks Cn itu ada di ruang L2Z dengan nilai kompleks, jadi notasinya seperti itu. Yang berikutnya, sebagai konsekuensi dari ketaksamaan Bessel, kita mempunyai sebuah akibat yang juga dikenal sebagai lemma Riemann-Lebesgue. Jadi ini dua tokoh teori integral, Riemann dan Lebesgue, yang berbunyi bahwa koefisien Fourier Cn merupakan bilangan yang menuju 0 bila nilai mutlak n menuju tak terhingga. Jadi baik n menuju tak terhingga maupun minus n yang menuju tak terhingga. Demikian pula koefisien Fourier An dan Bn dua-duanya di sini menuju 0 bila n menuju tak terhingga. Oke, saya tidak membuktikan ini suatu akibat yang jelas. Ketika kita memiliki deret yang konvergen, maka suku-sukunya mestilah menuju 0. Modulus Cn kuadrat menuju 0 tentu saja, kemudian akibatnya modulus Cn juga menuju 0, dan itu artinya Cn menuju 0. Oke, saya berhenti dulu di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.